Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, senang sekali kita dapat berjumpa kembali di ibadah pencurahan Roh Kudus. Hari ini kita akan sama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kita boleh merenungkan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus tinggal di dalam hati kita dan kita akan sama-sama satukan hati kita. Kita akan sama-sama berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan untuk hari yang indah ini, di mana kami boleh diberikan kesempatan untuk kami dapat bersekutu, memuji mengagungkan nama Tuhan. Terlebih kami boleh merenungkan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan setiap hati kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, kita adalah umat-umat pemenang, di mana kita boleh menerima kemenangan di dalam Tuhan, dan kita sama-sama menerima kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan sama-sama memuji mengagungkan nama Tuhan. Kita mau menari dan melompat buat Tuhan. Api kemuliaannya tercurah atas kita semua. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu gini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejana, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Dengan segenap hati kita menyatakan, dengarkanlah suara nafiri. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya dari seluruh penjuru bumi datang untuk menyembah Dia. Dengarkanlah suara nafiri memanggil semua umatnya. Gereja Tuhan bersatu gini mengangkat tinggi panjinya. Bersiap maju, janganlah lengah, Yesus panglima kita. Gerakkan semua senjata Allah dalam kuasa Roh Kudus. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejana, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejana, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja. Api kemuliaannya tercurah dari surga, penuhi kami semua. Bangkitlah gerejana, api kemuliaannya tercurah dari surga. Beritakan pada dunia bahwa Yesuslah Raja segala raja. Segala raja, segala raja, segala raja
Haleluya. Biarlah roh Allah tinggal di dalam kita dan menyala-nyala di dalam hati kita. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Tak ada banyak waktu, giatlah dan jangan lalai. Pekerjaan besar menunggu, ladang siap di Tuhan. Tanggalkan segala beban dan dosa yang merintangi, berlari pada tujuan panggilan surgawi. Hey! Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. 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 Haleluya. Haleluya. Biarlah rohmu menyala-nyala di dalam Tuhan. Puji nama Tuhan. Kita mau siapa hati kita untuk mendengarkan taburan firman Tuhan di hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita. Kita mau siapa hati kita. Kita akan berikan tanah yang terbaik bagi Tuhan. Kita memerlukan tuntunan Roh Kudus. Biarlah setiap hari kita boleh dituntun, disertai setiap langkah kita. Bila rohmu bekerja, tak ada yang mampu menahannya. Pribadi yang agung dan mulia, tercurah untuk hati yang terbuka. Bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasa-Mu bekerja. Ini waktu-Mu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akan-Mu. Lakukan perkara yang mustahil.
bergerak dengan tuntunan ilahi. Kita pujikan dari awalnya. Bila rohmu berkarya, bila rohmu berkarya, hati yang keras dilembutkan. Tak ada yang mampu hentikan kuasamu bekerja. Ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan ini waktumu Roh Kudus, penuhi setiap hati yang haus akanmu. Ku lakukan perkara yang mustahil setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan setiap hari, bergerak dengan tuntunan ilahi. Kami bersyukur Tuhan betapa indahnya ketika kami boleh berjumpa dengan Engkau, bertatap muka dengan muka. Kiranya Tuhan menerima setiap pujian dan penyembahan kami. Dan sebentar Tuhan kami rindu untuk duduk diam mendengarkan firman-Mu, berbicara atas kami semuanya. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan. Kita memasuki hari kedua dalam ibadah pencurahan Roh Kudus. Di hari pertama kita telah belajar tentang tekun dalam pengajaran dan dalam persekutuan. Dan di hari kedua ini kita akan belajar tentang tekun berdoa. Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang 42. Demikian firman Tuhan. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Bapak Ibu Saudara, kita akan pelajari tentang tekun berdoa. Ketika kita membaca ayat 42 ini terkesan di dalam bahasa Indonesia terjemahan baru. Satu ayat ini terkesan terdiri dari dua kalimat. Namun ketika kita melihat di dalam terjemahan lain, bahkan terjemahan nama bahasa Indonesia, kita akan menemukan bahwa ayat ini adalah satu kalimat. Jadi jemaat mula-mula, jemaat awal yang penuh dengan Roh Kudus, mereka bertekun baik dalam pengajaran rasul-rasul, persekutuan, memecahkan roti, dan juga berdoa. Maka tema hari ini tepat. Di dalam terjemahan baru terkesan terpisah, tapi ini adalah satu kesatuan. Tekun berdoa. Nah, mari kita belajar bersama tentang tekun berdoa Bapak Ibu Saudara. Saya langsung kepada inti dari apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini. Sebuah pertanyaan yang simpel yang mungkin sering ditanyakan oleh pembina rohani, Bapak Gembala, Ibu Gembala, bahkan orang-orang di sekitar kita. Apakah kita sudah tekun berdoa? Sudahkah kita tekun berdoa? Saya berasumsi bahwa setiap jawaban kita berbeda-beda.
tergantung dari bagaimana kita memahami satu kalimat ini, tekun berdoa. Jawaban kita pasti akan berbeda-beda, Bapak Ibu Saudara. Nah, tekun berdoa adalah salah satu gaya hidup, salah satu cara hidup jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka tekun berdoa. Bagaimana dengan kita? Bukankah kita juga telah menerima karunia Roh Kudus? Kita percaya kepada Kristus. Roh Kudus memampukan kita untuk mempercayai Kristus sebagai seorang pribadi, bukan hanya pribadi yang hebat, namun pribadi yang menyelamatkan kehidupan kita. Bukankah kita telah menerima karya dari Roh Kudus sehingga kita dapat mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan? Lalu bagaimana gaya hidup kita? Apakah kita memiliki gaya hidup yang sama seperti jemaat yang mula-mula lakukan? Mereka bertekun dalam doa. Sudahkah kita bertekun dalam doa? Jawabannya saya asumsikan pasti akan sangat bervariasi, tergantung dari bagaimana kita memahami tekun dalam doa ini. Nah, apakah 3 kali sehari, setiap hari kita berdoa minimal 3 kali sehari? Apakah ini yang dimaksud bertekun dalam doa? Setiap orang pasti setidaknya 3 kali makan, dan di dalam kekristenan memiliki tradisi berdoa sebelum makan. Artinya kalau kita makan 3 kali sehari, minimal orang Kristen akan berdoa 3 kali sehari, dan dilakukan terus-menerus karena tentunya kita makan setiap hari. Apakah ini yang disebut tekun berdoa? Atau mungkin 5 kali berdoa, ditambah dengan doa pagi dan juga doa sebelum tidur. 5 kali setiap hari, 5 kali, 5 kali, 5 kali. Apakah ini yang dimaksud dengan tekun berdoa? Atau mungkin 7 kali, ditambah lagi dengan doa sebelum berangkat bekerja, doa sebelum pulang bekerja, doa sebelum berangkat sekolah, doa sebelum pulang sekolah, 7 kali setiap hari, 7 kali, 7 kali, 7 kali, 7 kali. Apakah ini yang dimaksudkan tekun berdoa? Inikah yang dimaksudkan dengan sebuah tekun berdoa yang ditulis oleh Lukas? Bapak Ibu Saudara, saya tekankan bahwa ini hal yang baik. Berdoa sebelum makan, berdoa sebelum memulai aktivitas, berdoa untuk mengakhiri aktivitas, berdoa sebelum melakukan segala sesuatu. Ini adalah hal yang baik. Ini adalah hal yang baik. Tapi apakah ini yang dimaksudkan dengan tekun berdoa di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42 ini? Apakah ini yang dimaksudkan? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita memahami bersama-sama tentang tekun berdoa yang dituliskan oleh Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42. Mari Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk memikirkan ulang pertanyaan ini. Sudahkah kita tekun berdoa dari sudut pandang Lukas di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-42? Nah, Bapak Ibu Saudara, kalau kita memperhatikan di dalam perikop ini, di dalam perikop cara hidup jemaat pertama, ayat 42, di ayat yang 46 muncul kata bertekun. Artinya bahwa kata bertekun ini memiliki satu nilai yang penting untuk kita pahami. Jemaat mula-mula, jemaat awal yang penuh dengan Roh Kudus melakukan hal-hal ini ditandai dengan bertekun. Satu bentuk kata sifat namanya bertekun. Nah, Bapak Ibu Saudara, atas kemunculan kata ini maka kita dapat mengetahui bahwa kata ini cukup penting untuk kita pahami. Apa yang dimaksudkan bertekun dalam hal ini? Alkitab Terjemahan Baru, Lembaga Alkitab Indonesia, Bahasa Indonesia, memilih kata bertekun, untuk mengartikan kata asli yang digunakan. Nah, ketika kita melihat bahasa asli dari bertekun ini, Bapak Ibu Saudara, maka kita akan memiliki satu pandangan yang lebih dalam. Bahasa aslinya memiliki penjelasan yang lebih dalam dan lebih detail tentang kata bertekun. Kita paham bersama bahwa ketika kita mendengar kata bertekun, pasti yang tergambar di pikiran kita adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus. Bahasa Indonesia memahami hal ini dengan demikian, Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang dilakukan secara terus-menerus, dan ini pemahaman yang sangat umum. Ketika kita mendengar kata bertekun, pasti kita akan memahami bahwa bertekun adalah hal yang dilakukan secara terus-menerus. Contohnya, tekun berdoa. Kita akan memikirkan bahwa tekun berdoa adalah berdoa, dilakukan secara terus-menerus. Tekun bekerja. Setiap hari kita bekerja, maka kita dapat mengasumsikan bahwa ini adalah bertekun. Atau bertekun dalam hal belajar, tekun belajar.
belajar setiap hari, belajar, maka kita dapat memahami bahwa hal ini adalah bertekun. Ini yang bahasa Indonesia definisikan. Bertekun kita memahami bersama-sama bahwa adalah kegiatan yang terus-menerus dilakukan setiap hari. Ini bertekun. Namun Bapak Ibu Saudara, di dalam bahasa aslinya kata bertekun memiliki arti yang lebih dalam. Bukan hanya terus-menerus dilakukan. Bukan hanya terus-menerus dilakukan secara konstan. Namun dilakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran. Ini yang menjadi pembeda Bapak Ibu Saudara. Bahwa kata bertekun di dalam bahasa aslinya memiliki arti yang sangat dalam ketika kita memahaminya. Tidak hanya terus-menerus dilakukan secara seenaknya, namun terus-menerus dilakukan dengan memusatkan pikiran pada hal ini. Bahkan di dalam terjemahan lain, ketika Bapak Ibu Saudara mungkin mengecek dalam terjemahan bahasa Inggris, kata yang dipakai diartikan dalam bahasa Indonesia dapat diartikan sebagai mengabdi, berbakti, mendedikasikan. Kita paham bersama bahwa kata mengabdi, mendedikasikan, berbakti itu artinya ada yang perlu dikorbankan. Nah, kata tekun memiliki arti yang sama. Bukan hanya terus-menerus dilakukan, namun terus-menerus dilakukan dengan memusatkan pikiran, bahkan merelakan haknya untuk dikorbankan. Ini yang namanya bertekun Bapak Ibu Saudara. Ini arti dari kata bertekun. Dilakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran, membaktikan, mendedikasikan, bahkan merelakan hak pribadi. Ini adalah arti dari kata bertekun. Secara singkat seperti ini Bapak Ibu Saudara. Bertekun adalah melakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran hingga rela melakukan pengorbanan. Ini bertekun. Dilakukan terus-menerus dengan memusatkan pikiran, dengan fokus pada hal ini, bahkan rela untuk berkorban. Satu kata sudah kita pelajari, bertekun. Kata selanjutnya yang akan kita pelajari adalah doa. Tekun, doa. Tekun, berdoa. Doa kita telah disinggung di dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus, bahwa doa adalah bagaimana kita memohon agar kita sejalan dengan kehendak Tuhan dan dimampukan untuk melakukan kehendaknya. Maafkan Bapak Ibu Saudara. Ini adalah satu pengertian doa. Kristenan memahami doa sebagai nafas hidup orang percaya. Namun di dalam arti yang lebih dalam lagi, tidak hanya nafas hidup orang percaya, namun agar kita juga sejalan dengan kehendak Tuhan. Doa berarti kita bersepakat dengan Tuhan dan memohon agar kita dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Ini doa Bapak Ibu Saudara. Lalu apakah di dalam doa tidak terselip permohonan? Apakah di dalam doa tidak ada permohonan? Apakah di dalam doa tidak ada unsur agar kita memohon? Padahal di dalam doa Bapa kami ada. Nah, mari kita belajar bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di dalam Matius 6 dan Lukas 11. Perikopnya sama, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal berdoa dalam perikop ini. Sekalipun ada beberapa permohonan di dalam doa Bapa kami, namun Bapak Ibu Saudara, saya mengajak kita semua untuk membaca dan melihatnya secara lengkap. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa membuka di dalam Matius 6 dan Lukas 11. Sama tentang hal berdoa. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara memperhatikan pada bagian awal Matius dan Lukas, keduanya bersepakat mengenai hal ini. Mereka menuliskan bahwa Kristus mengajarkan sebuah doa dengan prinsip awalnya dimulai dengan kata Bapa, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu. Lukas menuliskan hal yang demikian. Di dalam Matius sedikit berbeda karena mengalami beberapa redaksi. Dan Matius pun mempertegas dengan menjelaskan. Matius tidak hanya berhenti pada datanglah kerajaanmu, tapi juga dilanjutkan dengan datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Bahkan di akhir, Matius pun menekankan lagi bahwa karena engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Di dalam doa, sekalipun terselip permohonan-permohonan, tapi di dalam doa juga menyatakan bahwa Bapalah yang berdaulat penuh, Bapalah yang berkuasa penuh, bahwa Bapalah yang memegang kendali dalam kehidupan kita, dan kehendaknya harus terjadi. Sekalipun kita memohonkan beberapa permohonan, tapi kehendaknya harus terjadi. Lalu apakah salah memanjatkan permohonan-permohonan? Apakah salah ketika kita memohonkan bahwa kita ingin
diterima di suatu perusahaan yang besar, kita ingin lulus dengan nilai yang baik, kita ingin diterima dalam sekolah yang favorit, kita ingin mendapatkan jodoh, kita ingin mendapatkan harta-harta, kita ingin memiliki ini itu. Apakah ini salah ketika kita memohonkan permohonan ini kepada Tuhan? Tidak juga Bapak Ibu Saudara. Namun yang ini perlu digarisbawahi, kita tidak salah mengajukan permohonan-permohonan kita, namun harus disertai dengan sikap yang benar. Ini hal yang penting. Ketika kita memohonkan sesuatu kepada Tuhan, tetap harus disertai dengan sikap yang benar. Bahwa kita mengaku bahwa kedaulatan Tuhan, dan kita mempercayai bahwa Bapa turut bekerja, berdaulat penuh memerintah hidup kita, turut bekerja bahkan merancangkan yang terbaik untuk kita, anak-anaknya yang dikasihinya. Jadi sekalipun doa-doa kita terkesan Tuhan tidak mendengar, Tuhan tidak menjawab, Tuhan menolak, Tuhan berkata tunggu dulu, Tuhan menahan dulu, kita sekalipun doa-doa ini tidak terjawab, marilah kita memiliki pemahaman bahwa Tuhan berdaulat penuh atas kehidupan kita, sehingga kehendaknya harus terjadi. Sekalipun apa yang saya ingini, sekalipun apa yang kita ingini belum terjadi, belum tercapai, belum diwujudkan, belum dijawab, kita harus terus-menerus memahami bahwa Tuhanlah yang berdaulat penuh atas hidup kita. Jadi sekalipun doa-doa ini tidak dijawab, tidak dikabulkan, kita berpemikiran bahwa Tuhan tidak mendengarkan doa saya, marilah kita memahami bahwa Tuhan berdaulat penuh atas hidup kita. Bahwa Tuhan bahkan tidak hanya berdaulat atas hal-hal yang terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan turut bekerja. Ini doa Bapak Ibu Saudara. Doa adalah sarana komunikasi agar kita dimampukan untuk sepakat dengan kehendak Bapa. Doa adalah sarana komunikasi agar kita dapat memohon kekuatan untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi sekalipun doa kita tidak dijawab, belum waktunya, nanti, tunggu dulu, marilah kita menyikapi ini dengan benar, bahwa Tuhanlah yang berdaulat, Tuhanlah yang memegang kendali. Dijawab ataupun tidak, itu sepenuhnya kehendak Tuhan. Marilah kita memahami bahwa doa adalah agar kita sepakat, dan di dalam kehendaknya, di dalam kedaulatannya, di dalam kekuasaannya memerintahkan kehidupan kita, Dia bekerja di dalamnya. Jadi jangan merasa terasingkan, jadi jangan merasa kita tertolak ketika doa-doa kita terkesan tidak dijawab. Bahkan mungkin itu jawaban Tuhan, dan Tuhan bekerja di dalamnya Bapak Ibu Saudara. Nah, inilah doa Bapak Ibu Saudara. Doa adalah sarana komunikasi agar kita sepakat, kehendak kita sepakat dengan kehendak Tuhan. Kita dimampukan untuk sepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kita dimampukan untuk menyetujui apa yang Tuhan mau, dan kita dimampukan juga untuk melakukannya di dalam kehidupan kita. Ini adalah doa, ini adalah nilai dari doa, ini adalah esensi dari sebuah doa. Doa bukan berisi tentang keinginan fana untuk memuaskan diri kita. Doa bukan berisi tentang hal-hal yang kita gunakan untuk memuaskan kedagingan kita. Doa tidak berfokus pada diri kita. Ini doa kekristenan Bapak Ibu Saudara. Doa tidak berfokus pada diri kita, tapi pada kehendak Bapa. Saya ulangi bahwa doa tidak berfokus pada diri kita, namun pada kehendak Bapa. Ini hal yang penting Bapak Ibu Saudara, agar kita dapat berdoa dengan benar, agar kita dapat bersepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kehendak Tuhan menjadi kehendak kita, dan kehendak Tuhan dapat kita lakukan. Ini doa Bapak Ibu Saudara. Doa, kalau boleh saya membuat satu kata, doa adalah akhir dari keakuan, bukan sarana transaksional. Doa adalah akhir dari keakuan, bukan sarana transaksional. Doa bukan hanya digunakan untuk sarana transaksional. Kita memohon kepada Tuhan, kita berdoa, kita berpuasa kepada Tuhan agar kita mendapatkan yang kita ingini. Bukan seperti ini. Bahkan ketika berdoa, ini adalah akhir dari keakuan kita, bahwa kita seorang nunus, seorang Bapak Ibu Saudara bersepakat dengan kehendak Tuhan, dan kehendak Tuhan yang jadi. Kehendak Tuhan harus terjadi. Ini adalah esensi, ini adalah nilai dari doa. Namun Bapak Ibu Saudara, berapa banyak, berapa sering dari kita hanya berdoa secara ekspresi saja. Kita hanya berdoa dilakukan dari ekspresinya saja, dari kegiatan yang terlihat, kegiatan fisiknya saja. Kita berdoa hanya
tubuh kita yang berdoa. Namun secara nilai kita jauh dari nilai yang sebenarnya. Kita berdoa hanya secara fisik, hanya aktivitas fisik, ekspresinya saja. Namun secara esensi, secara nilai, kita tidak ada di dalamnya. Seberapa sering kita melakukan hal ini? Kita melipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita dalam ekspresi sedang berdoa, tapi apakah kita sudah sepakat dengan kehendak Tuhan? Apakah kita memohon agar kehendak Tuhan dapat terjadi dalam kehidupan kita dan kita dimampukan untuk melakukannya? Apakah hal ini sudah kita lakukan? Atau kita sering kali berdoa hanya sebatas ekspresi-ekspresi saja? Kita hanya secara aktivitas fisik kita berdoa, namun secara nilai kita sangat jauh dari nilai doa. Kita hanya berdoa untuk memuaskan diri kita, padahal fokusnya harusnya pada kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat di dalam Matius 6, sebelum Matius menuliskan tentang doa Bapa kami ini ada, Kristus pun mengkritisi tentang hal ini. Kristus pun mengkritisi tentang orang-orang yang hanya berdoa secara ekspresi saja, namun dari nilainya mereka sangat jauh. Di dalam Matius 6, Bapak Ibu Saudara, kita dapat melihat bagaimana Kristus menyampaikan, jangan kamu seperti orang-orang yang munafik, yang berdoa dengan berdiri di rumah-rumah ibadat, di sudut-sudut jalan, agar dilihat orang, supaya dilihat orang. Jangan kamu seperti mereka, jangan kamu seperti orang-orang munafik yang berdoa secara tampak agar dilihat orang. Secara ekspresi kita terlihat berdoa, namun secara nilai kita sangat jauh, secara esensi kita sangat jauh dari yang namanya doa. Tetapi, Kristus berkata, tetapi berdoalah, tetapi kalau kamu berdoa, masuklah ke dalam kamar, tutup pintu, berdoalah di tempat yang tersembunyi kepada Bapamu yang di tempat tersembunyi, maka Bapa melihat yang tersembunyi dan membalas kepadamu. Kristus pun mengajarkan, jangan hanya secara ekspresi saja kita berdoa. Hendaklah apa yang tidak dilihat manusia namun dilihat Bapa lebih kita perhatikan. Marilah kita berdoa, tidak hanya secara ekspresi, kita secara fisik, secara kegiatan kita berdoa. Namun marilah juga kita secara nilai, secara esensi dari sebuah doa. Kita dapat bersepakat dengan apa yang Tuhan mau. Kita dapat bersepakat dengan kehendak Tuhan. Dan kita dapat bersepakat agar kita dapat dimampukan. Kita memohon kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita telah mempelajari dua kata ini. Bertekun dan berdoa. Tekun dan doa. Tekun, berdoa. Kita telah melajari dua kata ini. Jadi kalau boleh saya tarik kesimpulan seperti ini Bapak Ibu Saudara. Tekun berdoa berarti dengan terus-menerus memusatkan pikiran kita, bahkan rela berkorban untuk melakukan kehendak Bapa, untuk kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, mereka jemaat awal, jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka tidak hanya berkomitmen dalam pengajaran, persekutuan, dan memecahkan roti. Mereka tidak berkomitmen hanya dalam ketiga hal ini. Namun mereka juga berkomitmen dalam hal berdoa. Agar apa? Agar mereka siap diutus ke seluruh dunia. Agar mereka siap diutus untuk memberitakan firman. Agar mereka siap diutus untuk melakukan kehendak Bapa dalam hidupnya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus melakukan hal ini, kita pun penuh dengan Roh Kudus. Sudahkah kita melakukan hal ini? Sudahkah kita tekun berdoa? Dalam pengertian yang benar, melakukan secara terus-menerus. Tekun berdoa berarti melakukan dengan terus-menerus, dengan memusatkan pikiran, bahkan rela berkorban untuk kehendak Bapa, untuk melakukan kehendak Bapa. Seharusnya ini yang menjadi doa kita Bapak Ibu Saudara. Bahwa Tuhan, ini akhir dari seorang aku. Ini akhir dari keakuanku. Dan saat-saat ini, biarlah kehendak Bapa yang terjadi dalam kehidupanku. Seharusnya hal ini yang kita doakan sebagai orang Kristen. Kita berdoa agar kehendak Bapa terjadi dalam kehidupan kita. Kita bersepakat, dimampukan untuk melakukan kehendak Bapa. Dan kita melakukannya bukan sekali dua kali. Secara terus-menerus dengan memusatkan pikiran. Agar kita dapat melakukan kehendak Bapa dan dimampukan melakukan kehendak Bapa. Seharusnya inilah menjadi doa kita. Ini akhir dari kisah seorang nunus. Dan biarlah kehendak Bapa yang terjadi. Sekalipun ini hal yang mungkin sulit Bapak Ibu Saudara. Namun percayalah bahwa Allah,
Tuhan Yesus dan Roh Kudus ketiganya bekerja dalam kehidupan kita, memampukan kita melakukan setiap kehendak Bapa dalam kehidupan kita. Kita diberikan kemauan dan kemampuan untuk melakukan kehendak Bapa. Kita sudah dimodali untuk melakukan kehendak Bapa. Jadi tidak ada kata tidak bisa sebenarnya. Kita semua bisa. Namun ini proses kehidupan Bapak Ibu Saudara. Marilah kita belajar untuk dapat tekun berdoa. Melakukannya dengan terus-menerus, memusatkan pikiran, bahkan rela berkorban untuk melakukan kehendak Bapa. Bapak Ibu Saudara, apakah hal ini hanya bisa dilakukan oleh hamba Tuhan? Apakah hal ini hanya bisa dilakukan oleh pelayan-pelayan full timer? Mungkin Bapak Ibu Saudara mengcounter firman Tuhan pada pagi hari ini dengan asumsi, dengan pendapat bahwa iya, hamba-hamba Tuhan fokus melayani, setiap harinya fokus melayani, jadi dia bisa berfokus berdoa agar melakukan kehendak Bapa. Bagaimana dengan kita, orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sekolah, 8 jam digunakan untuk bekerja, apakah kita bisa fokus melakukan hal ini? Bapak Ibu Saudara, saya mengajak Bapak Ibu Saudara semua, kita semua untuk melihat kembali di dalam Kisah Para Rasul. Ingat bahwa kejadian Pentakosta ini, 120 murid Yesus berkumpul ketika Roh Kudus memenuhi mereka. Petrus berdiri bersama rasul-rasul yang lainnya memberitakan firman Tuhan. Dan apa yang terjadi? 3.000 orang bertobat. Dan apa yang kita pelajari pada kesempatan kali ini? Tekun berdoa itu dilakukan oleh ke-3.000 orang dan 120 murid Yesus ini. Apakah 3.000 orang ini semua hamba Tuhan? Apakah 3.000 orang ini semua full timer gereja? Apakah 3.000 orang ini semuanya orang-orang yang mendedikasikan seluruh hidupnya pada Tuhan dahulunya? Belum tentu Bapak Ibu Saudara. Mungkin mereka juga pedagang, mungkin mereka juga orang-orang pebisnis yang sedang merantau. Namun ketika Roh Kudus memenuhinya, mereka melihat keindahan Tuhan di dalam ayat yang ke-37, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-37. Kita akan melihat bagaimana hati mereka tersentuh oleh keindahan Kristus, sehingga mereka dapat melihat bahwa ya, memang benar seperti tema yang tahun ini kita pelajari. Kristus segalanya dalam segalanya. Ketika Roh Kudus memenuhi hidupnya, Petrus berkhotbah, 3.000 orang melihat keindahan Kristus, sehingga mereka dapat melihat bahwa ya, memang Kristus segalanya di dalam segalanya. Sehingga hal-hal lainnya mereka tidak begitu pusingkan. Yang mereka tahu hanya bagaimana saya menyenangkan Kristus, kehendak Bapa terwujud dalam kehidupan kita. Ini tekun berdoa Bapak Ibu Saudara. Terus-menerus memusatkan pikiran, bahkan rela berkorban untuk kehendak Tuhan, untuk melakukan kehendak Tuhan. Apakah ketika kita menghidupi kehidupan rohani, kehidupan jasmani kita, relasi kita dengan sesamanya menjadi tertinggal? Tentu tidak. Ketika kita membaca dalam ayat-ayat selanjutnya, kita dapat melihat bagaimana orang-orang sekitar terkagum akan kehidupan jemaat mula-mula yang penuh dengan Roh Kudus. Mereka kagum dan mereka tertarik. Jadi ketika kita menghidupi ini, bukan artinya kita menjadi seorang yang terkesan rohaniwan eksklusif yang salah. Kita menjadi meninggalkan kehidupan sosial. Namun ketika kita menghidupi ini, sosial, lingkungan kita akan tertarik pada Kristus. Marilah Bapak Ibu Saudara, kita tekun berdoa dalam artian yang sebenarnya, dalam nilainya, baik dalam ekspresi kita berdoa, baik dalam esensi, dalam nilai kita pun berdoa, agar kita melakukan kehendak Tuhan dan dimampukan terus-menerus untuk melakukan kehendak Tuhan. Saya selesai Bapak Ibu Saudara, saya ajak Bapak Ibu Saudara untuk menutup firman pada kesempatan kali ini, sore malam hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur, Tuhan telah berbicara kepada setiap kami, Tuhan telah mengajarkan setiap kami, Tuhan telah membukakan hal baru dalam kehidupan kami. Roh Kudus berbicara atas setiap kami, sehingga kami dapat memahami bahwa kami sebagai orang-orang yang telah penuh dengan Roh Kudus, sudah sewajarnya kita tekun berdoa, kita tekun terus-menerus memusatkan pikiran kita, bahkan mengorbankan hak kita agar kehendak Tuhan terwujud, agar dimampukan untuk melakukan kehendak Tuhan. Roh Kudus, mampukan kami untuk menghidupi hidup ini. Penuhi kami setiap waktu, sehingga kami mampu untuk terus-menerus bertekun di dalam doa, untuk terus-menerus bertekun di dalam melakukan kehendak Tuhan dan menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapa, Tuhan Yesus, Roh Kudus. Tuhan telah membimbing, menyertai, mengajar, mengingatkan, menegur kami.
untuk kami tinggal dalam kebenarannya Tuhan, tekun berdoa, melakukan kehendak Bapa, bukan hanya berkomitmen membaca Alkitab, bukan hanya berkomitmen untuk mendengarkan firman, tapi kami juga berkomitmen untuk melakukan kehendak Bapa, bersepakat dan dimampukan dengan berdoa. Terima kasih Bapa telah berbicara atas kami, dan biarlah Roh Kudus terus-menerus berbicara dalam kehidupan kami. Dan Bapa, kami akan melanjutkan acara selanjutnya. Tuhan yang menyertai di dalam doa-doa kami, biarlah Roh Kudus memenuhi setiap kami lewat pujian-pujian, lewat penyembahan-penyembahan, sehingga kami terus-menerus hidup dipenuhi Roh Kudus dari hari setiap hari secara tekun berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan, kita akan sama-sama memasuki penyembahan kita. Kita mau siapa hati kita untuk menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Kita tundukkan kepala kita. Kita mau menyatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap untuk menerima Roh Kudus-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Dengan segenap hati kita menyatakan, Tuhan aku rindu, Tuhan aku siap, penuhi aku dengan Roh-Mu, ku rindu lawatan-Mu. Ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus. Ku rindukan, ku rindukan Kau hadir di sini saat ini, Tuhan. Ku rindukan Roh-Mu mengurapi saat ini, Yesus.
Kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh Kudus, pulihkan, mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah di tempat ini, mengalirlah oh Roh pulih. Jadi katakan mengalirlah, mengalirlah kuasa Roh Kudus mengalirlah, mengalirlah di hati kami, mengalirlah oh Roh pulihkan di hidupku, di hidupku mengalirlah, pulihkan oh mengalirlah, mengalirlah haleluya, penuhi kami, penuhilah haleluya. Glory, syukur Tuhan, pulihkan kami selamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, kami bersyukur Tuhan untuk setiap penyertaan Tuhan, untuk setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, kami sudah terberkati melalui puji-pujian kami, melalui firman Tuhan yang Tuhan sudah taburkan di hari ini. Tuhan Yesus, ajarkan kami Tuhan untuk selalu tinggal di dalam hadirat-Mu. Kami rindu tuntunan Roh Kudus-Mu nyata di dalam kehidupan kami.
Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucapkan syukur kami. Haleluya. Amin.